Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Jika kamu sedang mendengarkan episode ini, mungkin kamu sedang beristirahat sejenak dari kesibukan hidup. Mungkin kamu sedang berjalan, bekerja, atau hanya duduk diam. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, episode ini adalah sebuah undangan kecil. Undangan untuk berhenti sejenak dan melihat hidup dengan sedikit lebih jujur. Ada satu fenomena yang sangat menarik dalam kehidupan modern saat ini. Hampir semua hal dalam hidup itu terasa seperti sesuatu yang harus terlihat. Makan menjadi sesuatu yang diposting, liburan menjadi sesuatu yang harus dibagikan, pencapaian suatu kesuksesan menjadi sesuatu yang harus diumumkan. Bahkan, kebahagiaan pun sering terasa seperti sesuatu yang perlu diperlihatkan kepada dunia. Seolah-olah kebahagiaan yang tidak terlihat oleh orang lain menjadi kurang berarti. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita masih bisa menikmati hidup tanpa penonton? Tanpa harus membuktikan kepada siapapun bahwa kita bahagia? Tanpa harus memperlihatkan setiap momen baik dalam hidup kita. Episode kali ini adalah tentang sebuah konsep yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Privatizing happiness. Seni menikmati hidup tanpa perlu penonton. Jika kita melihat kehidupan manusia beberapa puluh tahun yang lalu, kebahagiaan seringkali bersifat sangat pribadi. Seseorang menikmati makan bersama keluarganya tanpa merasa perlu mendokumentasikan momen tersebut. Seseorang pergi berjalan di sore hari hanya untuk merasakan udara dan suasana. Seseorang mencapai sesuatu dalam hidupnya dan merayakannya bersama orang-orang terdekat saja. Kebahagiaan tidak selalu harus dilihat oleh banyak orang, namun dunia yang kita tinggali sekarang sangat berbeda. Media sosial mengubah banyak hal dalam cara manusia mengalami hidup. Sekarang, hampir setiap momen memiliki potensi untuk menjadi konten. Setiap pengalaman bisa menjadi sesuatu yang dibagikan. Setiap pencapaian bisa menjadi sesuatu yang diperlihatkan. Tanpa kita sadari, hidup perlahan mulai memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah kehidupan yang benar-benar kita jalani, dan lapisan kedua adalah kehidupan yang terlihat oleh orang lain. Dan kadang lapisan kedua ini mulai memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita menjalani lapisan pertama. Kita mulai memikirkan bagaimana sesuatu harus terlihat, bukan hanya bagaimana sesuatu dirasakan. Salah satu perubahan paling besar dalam kehidupan modern saat ini adalah bagaimana kebahagiaan seringkali mulai berkaitan dengan validasi. Ketika seseorang memposting sesuatu yang terlihat bahagia, ada reaksi dari orang lain, like, komentar, ataupun respon lainnya. Hal-hal kecil ini terlihat sederhana, namun bagi otak manusia, respon sosial seperti ini memiliki efek yang cukup kuat. Kita mulai mengasosiasikan kebahagiaan dengan pengakuan, bukan hanya tentang mengalami sesuatu yang menyenangkan, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman itu diterima oleh orang lain. Perlahan, tanpa kita sadari, kebahagiaan bisa berubah menjadi sesuatu yang terasa lebih lengkap ketika ada penonton. Ketika ada orang yang melihatnya, ketika ada orang yang mengakuinya. Namun, disinilah sebuah pertanyaan penting muncul. Jika sebuah momen bahagia hanya terasa berarti ketika dilihat oleh orang lain, apakah kita masih benar-benar mengalami momen itu? Ada satu hal yang sangat halus tetapi penting dibicarakan. Ketika kita terlalu terbiasa memperlihatkan kebahagiaan kita kepada dunia, fokus kita perlahan bisa tergeser. Kita tidak lagi hanya menikmati momen, tapi kita mulai memikirkan bagaimana momen itu terlihat. Apakah tempat ini cukup menarik untuk difoto? Apakah pengalaman ini cukup layak untuk dibagikan? Apakah orang lain akan melihat ini sebagai sesuatu yang mengesankan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin tidak selalu muncul secara sadar, namun mereka bisa memengaruhi cara kita mengalami kehidupan. Kita tidak hanya hidup, kita juga mengkurasi kehidupan.
Dan ketika hidup menjadi sesuatu yang terus-menerus dikurasi, ada resiko bahwa kita mulai kehilangan sesuatu yang sangat penting, yaitu keaslian pengalaman itu sendiri. Jika kita kembali melihat kehidupan dengan lebih sederhana, ada banyak momen bahagia yang sebenarnya sangat tenang. Momen yang tidak dramatis, momen yang tidak terlalu spektakuler, namun justru terasa sangat nyata. Seperti duduk diam di pagi hari, lalu membaca sesuatu yang membuat pikiran terasa jernih, berbicara dengan orang yang membuat kita merasa dimengerti, atau berjalan tanpa tujuan tertentu di sore hari, dan lain sebagainya. Momen-momen seperti ini seringkali tidak terlihat istimewa dari luar, namun dari dalam mereka bisa terasa sangat penuh. Dan seringkali momen seperti ini tidak membutuhkan penonton, mereka hanya membutuhkan kehadiran kita sendiri. Privatizing happiness bukan berarti kita harus menyembunyikan hidup kita dari dunia. Bukan berarti kita tidak boleh berbagi hal-hal baik dengan orang lain. Namun, konsep ini mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sederhana tapi penting. Mengembalikan kebahagiaan ke tempat asalnya, ke pengalaman pribadi, ke ruang yang tidak selalu perlu dilihat oleh banyak orang. Ya, ada kebahagiaan yang memang indah ketika dibagikan, namun ada juga kebahagiaan yang justru terasa lebih utuh ketika tetap menjadi milik pribadi. Ketika tidak perlu diumumkan, ketika tidak perlu dibuktikan, ketika tidak perlu dibandingkan. Ada sesuatu yang menarik tentang pengalaman yang benar-benar kita nikmati tanpa memikirkan bagaimana ia terlihat. Ketika kita tidak memikirkan dokumentasi, tidak memikirkan respon orang lain, tidak memikirkan bagaimana sesuatu akan terlihat, kita bisa sepenuhnya hadir dalam pengalaman itu. Kita benar-benar merasakannya, dan ketika kita benar-benar hadir dalam pengalaman tersebut, kualitas pengalaman itu akan berubah. Ia menjadi lebih dalam, lebih nyata, lebih terasa. Inilah alasan mengapa beberapa momen paling berharga dalam hidup seringkali tidak pernah diposting, tidak pernah ditampilkan kepada banyak orang, tidak pernah diumumkan. Mereka hanya hidup dalam ingatan saja. Mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang bisa kita renungkan dari episode kita kali ini. Berapa banyak momen dalam hidup kita yang benar-benar kita nikmati tanpa merasa perlu membagikannya kepada siapapun? Berapa banyak kebahagiaan yang kita izinkan tetap menjadi milik pribadi? Nah, pertanyaan ini bukan tentang benar atau salah. Ini hanya tentang kesadaran, tentang melihat kembali bagaimana kita mengalami kehidupan. Di dunia yang semakin terbuka dan semakin terhubung ini, hampir semua hal bisa terlihat. Namun, tidak semua hal perlu terlihat. Ada bagian dari hidup yang justru terasa lebih berharga ketika tetap menjadi ruang pribadi. Privatizing happiness adalah tentang mengingat kembali bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan penonton. Kadang kebahagiaan hanya membutuhkan satu hal ini, yaitu kehadiran diri kita sendiri di dalam suatu momen tersebut. Terima kasih ya kalian sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan podcast Airalun kali ini. Semoga episode kali ini bisa menjadi pengingat kecil bahwa di tengah dunia yang penuh dengan pertunjukan ini, kita masih bisa memilih untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Sampai bertemu di episode selanjutnya teman-teman. See you, bye-bye.